Bro, project gagal dulu bro. Sebenarnya sih menurut tapi kalau menurut Pak De kan di dalam nih dulu waktu tanam padi itu, kalau menurut Pak De padinya bagus ya? Padinya bagus, juga kerjanya sangat ramai, cuman hamanya pun juga sangat ramai. Tikus kali ya kayaknya. Tikus. Bahkan sampai dikasih perangkap itu sekali masuk ratusan ekor itu. Jadi kalau padinya bagus, oke, hamanya ramai. Kalau menurut Pak De tuh kalkulasinya masih untung nggak dari pertanian itu? Kalau saya perhatikan sih nampaknya sih tidak untung. Sebelum dikontrak oleh PT, ini kan hutan lepas nih. Hutan lepas. Oleh karena di kontrak oleh SMP mau dijadikan PI pertanian, maka datanglah Eksa berpuluh-puluh unit itu ke sini itu. Itu digarap, dibersihkan. Terjadilah staking yang kalau menurut Pak De solusinya kalau nggak bisa ditanam padi, ditanam apa deh di sini? Di sini. Yang paling cantik oleh pemerintah apabila dikasih TRAN. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jadi kita sekarang ada di Desa Sungawan Pak De. Desa Sukamaju. Daerahnya bukan pertanian PI. Sini kan masuk kecamatan Matan Hilir. Muara Pawan. Muara Pawan. Muara Pawan ini dulu bro. Ini dulu proyek pertanian bro ya. PI. Zaman Pak Dahlan Ihsan. Iskan ya. Ini kita mau ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol sama Pak De. Atas nama siapa Pak De? Bapak saya Iwan. Bapak Iwan dari Sleman. Ini Pak De dari mana? Pak Misdin. Pak Misdin dari Dalong nih. Iya, Dalong Sikarja. Dalong Sikarja nih lokal. Jadi Pak De, ini mau nanya dikit-dikit nih. Jadi ceritanya Pak De, waktu project ini berjalan, Pak De belum di sini ya? Belum, saya masih di Kaltim. Masih di Kaltim. Terus Pak De kesini dalam rangka apa tuh? Saya dulu ikut proyek. Ikut proyek juga? Di WHO. Oh di Pagar bea cukai orang tadi. WHW mana tuh? Kendawangan. Oh, sana udah kelar, udah selesai. Proyeknya sudah selesai. Proyek pagar 800 meter, tapi burung kami tidak mau 200 meter. Siap. Nah terus Pak De tinggal di sini tuh untuk menetap kerja sini atau untuk tempat tinggal sementara? Rencana menetap. Rencana menetap sini ya. Bukan ada kebetulan kan tanahnya Bapak mantan kepala desa. Kalau mau mengerjakan silahkan. Oh gitu. Pakai aja kan. Di mana tuh tanahnya Pak De? Kalau bilangnya saya di ujung sana sampai sana. Cuman ada ini enggak? Sudah bagi-bagi nih. Ada adiknya kakak, bukan seorang. Tapi ada surat-suratnya. Kalau ceritanya saya nggak tahu, kalau sebelah sini yang ini ada, yang sebelah sini jadi satu dengan dia. Batasan dengan dia. Reservasi orang hutan. Kan tanahnya sampai sini dia. Oh gitu ya. Oh berarti Pak De tinggal sini enggak ada korelasinya, enggak ada sangkut pautnya dengan proyek pertanian dulu Pak De ya? Saya tahunya sudah cerita-cerita. Tidak tahu soal PI, soal tahun enggak. KT dulu ada PI. Sisanya kantor-kantornya tahu. Siap. Tapi kayak apa dulu enggak tahu. Siap. Berarti Pak De sini sendiri Pak De? Saya sendiri. Kalau malam penerangannya gimana Pak De? Kalau dulu ada sisa panel yang bekas proyek dulu kan ada. Berarti PLTS ya? Panel surya. Iya, tenaga surya. Terus kabelnya mana Pak De? Di belakang. Ada ya? Oh. Pakai aki. Jadi PLTS bro, pakai aki bro. Nah, ini bro, ini project. Ini cuma 2 orang yang tinggal. 2 orang Pak De ya? Satu di tengah tinggal ada kambing, ada sapi. Orang dari sini juga, itu orang Jawa. Ini bro, project gagal dulu bro. Sebenarnya sih menurut tapi kalau menurut Pak De kan di dalam nih dulu waktu tanam padi itu, kalau menurut Pak De padinya bagus nggak sih? Padinya sih bagus. Iya, tahu. Padinya bagus, juga pekerjanya sangat ramai, cuman hamanya pun juga sangat ramai. Tikus kali ya. Tikus. Bahkan sampai dikasih perangkap
itu sekali masuk itu ratusan ekor itu. Jadi itu bisa. Jadi kalau padinya bagus, oke hamanya ramai. Kalau Bu padi itu kalkulasinya masih untung nggak dari pertanian? Perhatikan sih nampaknya sih tidak untung. Memang rugi Pak. Memang rugi. Makanya nggak Makanya dia dilanjutkan ya. tidak langsung Nggak dilanjutin ya. kembangkan lagi. Jadi faktornya itu karena hama atau hal-hal lain belum menurut Pak De? Kalau menurut hemat saya yang sering dari awal sampai sekarang saya di sini, itu faktornya hama, itu yang pertama. Yang kedua itu kadar tanah. Nah, itu sehingga padinya kurang subur. Oh, mungkin pH-nya tinggi kali ya. pH-nya tinggi. Gitu. Jadi keasamannya tinggi bro. Ya. Gila bro. Jadi beliau saksi mata lah, jadi bisa dikatakan demikian. Jadi beliau udah sering kesini Pak De ya dari Saya? zaman dulu ya. Sebelum proyek masuk saya udah kesini. Nah, jadi beliau tahu bro. Saya aja yang di Ketawang nggak ngerti bro, cuman hanya informasi terkait proyek ini dulu ada, terus bahkan ada kasus yang sampai ke pengadilan juga. Ya inilah bro tanahnya bro. Ini sekian berapa hektar ini Pak De? Kira-kira nih. Kalau yang digarap oleh PI itu, yang digarap oleh pertanian itu kayaknya ratusan hektar sih. Bro, ratusan hektar bro. Soalnya bukan Bro, ratusan hektar bro. Soalnya bukan hanya di sini. Sampai ke perbatasan Jalan Tanjung Pura. Buset. Ya. Ini bro. Cuma di sana itu hanya sebatas pembersihan lahan. Tanpa penanaman ya? Tidak sempat ditanam. Jadi belum sempat ditanam bro. Jadi padang rumput itu padang ilalang bro. Padang rumput, padang ilalang bro, sini bro. Jadi project yang dulu sempat viral tuh bro di media mainstream, di TV atau di media sosial ya ini bro. Ini rumah-rumah ini menurut infonya bukan rumah transmigrasi, tapi ini rumah tempat singgah para pekerja pertanian dulu bro. Jadi mereka disuruh kerja di sini, terus mereka dikasih rumah lah, fasilitas tempat tinggal bro. Kalau yang ini Pak, Ya, ini pas gudang pupuk ini. ya. Gudang pupuk. Ini gudang pupuk bro. Nah, ini gudang pupuk bro. Kalau gudang alat-alatnya kalau nanti mau diekspos silakan sendiri, ada mesin-mesinnya masih banyak. Masih mesinnya Pak De ya. Masih banyak. Jadi mangkrak gitu ya Pak De ya. Mangkrak. Bahkan kayaknya makin hari makin habis, makin hari makin habis. Dan kayaknya ada yang meretel. Itu sekarang menjadi gudang alat itu sekarang menjadi kandang sapi dengan kandang kambing. Bro, berapa kerugian negara bro jika tidak keputusan pengelolaan pertanian. Nah, kalau nggak salah Pak, Saya yang tahu itu menteri apa itu Dahlan Iskan Ya, itu Dahlan datang Iskan. ke sini itu. sempat kesini juga bro. Sempat di sini. Tuh bro, sempat kesini bro. Kan waktu itu kalau dia tempat kesini beliau survei, mestinya kan tahu kan kondisi lapangan. Tapi kalau seandainya memang secara estimasi bisnis tidak menguntungkan, ngapain dilanjutkan, kan demikian? Ya. Atau mungkin, nah kita nggak tahu lah, itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Yang pasti kita tidak mau ke ranah itu. Yang pasti faktanya demikian, mangkrak ini. Ini bro. Berapa PT itu pengelolanya? Berapa PT? Jadi Pak anu ya pakai sekian banyak PT ya. PT. Mungkin pemenang sekiannya pendamping Iya, gitu ya. PI ini yang meneruskan. Yang meneruskan dia. Waduh. PI tidak bermasalah. Saya pun juga selaku masyarakat, selaku rakyat Indonesia, kadang-kadang sangat prihatin dengan itu yang dibelanjakan itu kan kas negara. Iya betul. Uang negara. Sampai mesinnya itu, alatnya itu ditelantarkan yang kayak
Sampai mangkrak gitu ya. Mangkrak. Nanti kalau sama orang diamankan, dijual kilo jangan disalahkan daripada mangkrak. Semua kan namanya ada orang. Itu pun yang nampak ada mesti dijadikan kandang sapi dengan kandang kambing. Kalau enggak kan diliput ini. Di Hutan udah tempat ya. Nanti bolehlah diekspor di sana. Boleh bro. Jadi Kalau gudang pupuknya sekarang tinggal atapnya. kalau ini tinggal atap ya. Dalamnya udah habis. Pupuknya. Kalau ini gudang obat-obatan ini yang di depan. Tinggal atap di sana lagi. Iya, di sana lagi. Jadi ceritanya ini dulu lahan pertanian padi berarti ya. Iya, kan pertanian padi. Berarti kategorinya ladang kalau di sana. Ladang, ya. Oke bro. Jadi demikian keterangan dari Pak siapa tadi dulu Pak? Pak Miskin. Dari Pak Miskin ini sama Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, beliau dari Sleman bro. Sleman Yogyakarta. Nah, saya dulu sempat 4 tahun di Sleman Pak De. Cuman di mana? Saya iya di Sleman ya di Kidul Jombor Pak De. Oh, di Jombor. Ah. Masih dekat kota. Iya saya di Perbatasan kota. Kodia. Kodia. Di Kodia. Saya di MMTC ini. Iya. Ah. Di Jalan Dep- Raya Magelang. Magelang di Jalan Magelang kilometer 3. Kilometer 3 sebelum Ring Road. Betul. Saya di sana tuh di depan Indogrosir pas. Oh, iya, pas memang masih belum berubah berarti. Belum. Jadi beliau ini ketemu lagi beliau dengan Memang lambat. cari hidup bro. Orang Jawa itu ya karakterisnya kayak gitu bro. Orang Jawa bukan kita Sara ya, orang Jawa, orang Madura. Lebih ini lagi. Oh, orang Padang itu rata-rata memang harus Terbiasa apa? merantau. Memang tipikal orang Madura, Iya. orang Jawa, Padang. Ya sebenarnya banyak faktor sih bro, karena kalau kita tahu di Jawa itu oke lah memang kota besar, tapi cari penghasilan juga susah Pak De ya. Ya di samping itu kan istilahnya manusia itu terlalu banyak. Banyak padat. Jadi idiom yang penting kumpul asal tidak makan. Itu zaman dulu. Dulu. Iya. Tapi Iya. kalau tidak makan yang penting kumpul. Udah salah. Salah. Enggak ngumpul lapar ya. Susah juga ya. Oke, Orang mangan ngumpul dekan pul gitu dia. lapar semua. Kalau yang itu Pak De itu rumah apa itu sama? Ya, sama. Buset tuh bro di Banyak sudah dibongkar aja. Banyak sudah dibongkar. banyak sudah dibongkar bro. Tambah. Jadi benar-benar mangkrak bro. Jadi kalau kasus itu sempat viral, kalau saya pribadi sih dengan melihat kondisi seperti ini kita salahkan sih. Ya memang kenyataannya nggak berhasil lah. Mungkin pertama kalau menurut Pak Misdin tadi, beliau selaku warga sini yang sering kesini juga itu karena hama. Terus yang kedua memang mungkin ya manajemennya Pak De ya. Dan sekarang ini ya informasi yang masuk itu kalau rumah atau pondok yang semacam gini ini sekarang sudah diaku oleh orang yang punya tanah. Iya gitu. Andai kata ini punya siapa tanahnya ini udah termasuk punya dia. Gitu. Berarti bukan punya pemerintah lagi, bukan punya pertanian lagi gitu. Berarti dulu si tanah ini dibeli oleh pemerintah atau ngontrak pemerintah? Di kontrak. Oh di kontrak. Janjinya di kontrak. Taunya karena ini PT dan CP-nya tidak berlanjut, barangkali kontrak pun juga tidak berlanjut gitu. Dijual ke kepala desa. Kalau dulu sebelum dikontrak oleh PT, ini kan hutan lebat nih, hutan lebat. Oleh karena di kontrak oleh CP mau dijadikan PI pertanian, maka datanglah Eksa berpuluh-puluh unit itu ke sini itu. Itu digarap, dibersihkan. Terjadilah staking yang kayak gini, tembok gitu orang sini itu. Tembok staking. Kalau dulunya kan siapa berani masuk sini? Belantara Pak De ya? Hutan belantara. Oke lah. Orang tidak kelihatan. Sekarang nggak lama lagi, paling lama 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi udah nggak ada yang berani lagi masuk sini. Kayaknya udah kayak gini kan? Itu. Jadi kapling-kapling. Jadi hutan lagi atau Jadi gimana? hutan lagi pastinya. Tapi kalau seandainya dia udah ditanamin kayak gini enggak deh.
Ini kan ada apa nih? Ada asam. Iya, yang tanam kayak gini paling-palingnya satu jalur gini yang dibersihkan. Kalau yang ke sini ini enggak dibersihkan. Beladang pun kadang-kadang. Memang kalau untuk beladang kayaknya susah ya, hama Susah. tadi Pak De ya. Iya, susah. Istilahnya mau bisa buat makan. Makanya PT dulu yang pengelola ini sehingga barangkali dia bangkrut. Bangkrut. Iya. Karena susah juga kalau seandainya ini dibersihkan, nanti hamanya ke dekat-dekat kota yang sana mati juga. Ya, itulah. Jadi harus ada keseimbangan alam ya. Iya, Oke lah, di sini habitatnya tikus lah, biarin aja deh. Tahun kemarin itu sudah ada pensorpian lagi dari katanya perusahaan apa tadi? IAR ya? Iya. IAR ya. Nah, penangkalan orang hutan ya. Konservasi Kan orang sudah hutan. ini sudah disurvei lagi di sini, sudah diperiksa kadar tanahnya apa, katanya mau buka lagi, mau buka pertanian lagi, mau tanam padi. Nyatanya sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya lagi, gitu loh. Takut juga kalau Takut, hama Pak De. soalnya kadar tanahnya terlalu ini. Iya. Hama terus pH-nya tinggi kan. Ya, Jadi memang kalau di Kalimantan secara keseluruhan memang pH-nya tinggi semua Iya. Pak De. Karena lahan kita kan lahan gambut kita contoh nih. sekarang, Banyak. 3 tahun yang lalu di sini ini bukan di daerah sini ya, daerah Sukamaju, bahkan jalan Tanjung Pasar, Iya, itu orang nanam padi itu sangat ramai dari itu semuanya. Sekarang sudah tidak ada lagi, Kan nggak berhasil ya Pak tidak De. berhasil. Memang beda sih kontur. Kalau di Jawa kenapa dia subur? Karena banyak gunung berapi. Ya, Di sini kita nggak ada gunung. tidak ada gunung. Yang ada kolam Pak De ya. Apalagi tahun ini tahun sekarang ini, Ah, boleh buktikan tahun yang akan datang. Andai kata tahun ini di kelompok Sukamaju ini ada yang tanam padi 50 orang ya kan, andai kata ya kan. Tahun depan paling mampu orang 40 orang. jadi kurang 10 Pak De ya. Kurang 10. Sekarang banyak yang tidak dapat padi. Jadi kalau menurut Pak De solusinya kalau nggak bisa ditanam padi, ditanam apa deh di Di sini? sini, Ah. yang paling cantik oleh pemerintah apabila dikasih tran. Terang. Ini tetap hidup ini tanah. Masih dia pengelolaannya Tran. terlalu. Cuman Tapi dulu kalau nggak salah di sana tuh kan teran juga no. nggak ada. Dulu Sebelum yang kita masuk masuk ke sini Gapatar. Oh Gavatar ya. di Ya. sini. Berarti wilayah sini ini Gavatar. Tidak sama. Wilayah bukan tidak masuk sini di jalan raya. Oh yang Di jalan itu. Tanjung Pasar itu. Yang Gavatar yang apa tuh gerakan Fajar Nusantara tuh ya. Gerakan Fajar Nusantara itu. Punyanya si Muhammad Siddiq tuh siapa ya? Ya, itu. Siapa tuh nama itu? Siapa saya itu lagi Saya yakin di sini oleh pemerintah kalau dibangun tran, cuman mampu nggak pemerintah beli tanahnya sama rakyat? memang Itu. kan udah tanah rakyat. Iya. Nah, itu Aslinya memang tanah rakyat. tanah Yang rakyat. buka rakyat sebelum dibuka. Ya sebenarnya. Sekarang rakyat pura-pura kayak ini, kayak apa? Kekura-kura kan? Nah, nanti kalau udah pemerintah mau nggarap, dia muncul. Iya. Oh, ini tanah saya, bawa map lah dia. Biasa. Iya. Kalau belum pasti digarap belum kelihatan. Ya, memang kalau yang namanya transmigrasi itu tetap ada plus minusnya. Iya. Plusnya ya memang kalau lahan-lahan mati atau lahan-lahan tidur kayak gini biasanya hidup, betul kata Pak D tadi. Sebetulnya di sini ini kalau memang contoh Gapatar berapa lama aja di sini? Hidup ya. Dia udah mampu Bisa nanam sampai cabai, nanam sayuran, nanam apa. Dia udah mampu udah. Mm-mm. Sehingga tanam kangkungnya itu hanya Oh. dikasihkan ke orang-orang kampung. Mm-mm. Cabenya dikasihkan ke orang kampung. Kenapa? Tadi pupuknya disuplainya banyak sini. Mm-mm. Disuplainya banyak. Jadi kalau sekarang kalau petani mau beli pupuk harganya sudah tidak terjangkau lagi. Pupuknya tinggi harganya. Sekarang contoh racun rumput. Terjangkau. Racun Makanya rumput kan jadi berapa bulan yang lalu itu yang merek apa Gempur ya? Berarti hanya 60 lebih, 70 lebih, sekarang sudah 108.000 per liter yang merek Gempur. Jadi Kan nggak mampu lagi. petani Iya. gimana? Iya. Sudah pupuk mahal, racun mahal. Nah, itu. Oke bro, Harus Jadi, pemerintah. demikian bincang-bincang kita sore ini. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang informatif lah untuk kita semua. Jadi yang hasil dari bincang-bincang ini menurut saya berdasar keterangan Pak Udin tadi, kalau ada transmigrasi di sini nampaknya bisa hidup lagi di Bisa sini hidup. ya. Nah, tuh, Bisa jadi kampung di sini. bisa jadi Saya kampung. yakin, saya yakin.
Karena ini lahan tidur kalau menurut kami. Ini banyak lahan tidak terurus. Ini kalau orang Jawa nggak kita sukuisme sih bisa hidup nih, tanam kacang atau Bisa apa. hidup, bisa hidup. Pengairan di sini sudah cukup, kemana-mana sudah ngalir ke Sungai Pawan. Itu sudah cukup. Cuman Bersihkan. masalahnya tadi ya, pemerintah mampu nggak beli tanah ini tadi ya, karena berdasarkan keterangan yang ada, tanah ini udah ada pemiliknya Sudah Pak ada ya? pemiliknya, bahkan sudah punya surat keterangan tanah atau SKT ya. Berarti dari kepala desa biasanya. Ya, Jadi di SKT kan untuk sekian warganya gitu ya, dikapling-kaplingkan gitu kayaknya. ya. Oke bro. Jadi baru SKT belum sertifikat di sini bro. Cuman sertifikat tuh referensinya biasanya kan SKT bro. Cuman kalau menurut hemat saya sih masih belum terlalu mahal lah, karena ini di hutan bro. Hutan, cuman ya nggak hutan-hutan amat lah, mungkin 2 kilo kita udah sampai ke kota. Oke bro, selamat berjumpa lagi di BMC, di bincang-bincang slotnya. Oke, makasih Pak Dea. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.